Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Baik ya semuanya ya. Semangat semuanya hari ini. Perkenalkan saya Ibu Iis Lestariati dari Puskesmas Kelurahan Johar Baru 3 akan menyampaikan sedikit materi tentang pengukuran faktor resiko PTM ya. Tujuan kita ikut latihan ini supaya Bapak Ibu di sini bisa melakukan pengukuran faktor resiko PTM ini secara mandiri ya. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan karena penyakit-penyakit yang diderita seperti DM, hipertensi. Nah, di sini ada tiga, yaitu menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, juga mengukur tingkat perut. Nah, kebetulan yang saya ambil adalah dengan mengukur tinggi badan, ya. Jadi mengukur tinggi badan di sini kita lakukan adalah sebagai salah satu dasar sebagai syarat untuk pengukuran faktor risiko PTM. Di sini ada alatnya ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, nanti kita akan melakukan pengukuran sesuai dengan tinggi badannya nanti, di mana Bapak Ibu saat pertama kali kita lepas alas kakinya, kemudian posisi kita menghadap ke depan. Jadi nanti sesuai dengan tiangnya, nanti kita bisa mengikuti dan ada alatnya untuk mengatur batas tinggi di ujung kepala seperti itu. Dengan menempelkan telapak tangan di puncak kepala, ya. Ini saya akan memperagakan, bisa minta tolong ya, satu. Bumi? Ya, Ibu. Siapa namanya, Bu? Ibu Yati. Oh iya, Ibu Yati. Ya. Jadi gini ya, Bu. Pertama-tama alas kakinya dilepas dulu. Dilepas. Naik ke sini, Bu. Mhm. Oke. Menghadap ke sana, posisi kepalanya tegak lurus. Ini alat pengukurnya kita sesuaikan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lihat di bagian belakangnya angkanya sampai di angka berapa, seperti itu. Coba Ibu Ari silakan turun. Ya, nanti kita bisa lihat di sini angkanya, tinggi badan Ibu Ari sampai seberapa tingginya, seperti itu. Ya. Nah, Ibu Ari makasih atas bantuannya. Dari apa yang dijelaskan tadi, kira-kira ada yang bisa mempraktekkan caranya? Ada yang bisa bantu mempraktekkan simulasi mengukur tinggi badan? Dengan Ibu siapa? Esti. Oh, Ibu Esti. Ya. Gimana Bu Esti cara mengukur tinggi badan? Jadi cara mengukur tinggi badan kita lihat posisi tiangnya, terus pasiennya suruh lepas alas kakinya, pasien menghadap ke depan. Ya. Terus diukur, lihat hasilnya di bagian tengah. Tengah ya. Kelihatan angkanya ya Bu ya? Iya, oke. Terima kasih Bu Esti. Tepuk tangannya. Ya, baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, Iya. Apa Bu Yati? Gimana kalau pengukuran tinggi tidak sesuai dengan standar? Iya, pengukuran tinggi kalau tidak sesuai dengan standar, maka hasil yang akan diukur itu tidak akurat dan akan mengganggu pengukuran untuk IMT yang berdasarkan berat badan. Itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Banyak. Oh ya udah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya untuk pelatihan kali ini, semoga dengan pelatihan ini kita bisa melakukan pengukuran tinggi badan secara mandiri. Jadi tanpa adanya petugas kesehatan, Bapak Ibu bisa melakukan mandiri untuk pengukuran tinggi badan. Untuk motor kali ini, di mana ada termohon di situ ada jalan. Jadi kita harus semangat untuk melakukan pengukuran tinggi badan secara mandiri. Baik, demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ibu-ibu. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, ibu jawab pagi ya. Saya coba ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, gitu dong, semangat. Perkenalkan, saya Hadianti, perawat dari Puskesmas Tanah Tinggi. Saya akan
darah. Nah, mengukur tekanan darah itu mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Nah, ini nilai-nilai normalnya nih. Kalau normal itu di bawah 120, di bawah 80. Prehipertensi 120 sampai 139, terus 80 sampai 89. Hipertensi tahap 1 140 sampai 159. Kemudian yang bawahnya 90 sampai 99. Hipertensi tahap 2 di atas 160. Kemudian diastoliknya di atas 100. Ibu-ibu di sini sering mengukur tekanan darah nggak di rumah atau di posyandu? Ya, dia Ada. juga Sering ya? sering. Alat-alat yang diperlukan untuk mengukur tekanan darah ini kita pakai yang digital. Jadi ada tensimeter digital, ada colokan listrik dan casan, kemudian ada bangku dan meja. Jadi ibu-ibu jangan ukur tensi di bawah ya, usahakan ada meja atau kursi. Kemudian ini tata caranya, jadi pasiennya duduk tegak, lalu tangan yang akan diperiksa ditarik meja tegak lurus, kemudian baju yang digunakan itu digulung, lalu pasang manset. Setelah dipasang manset akan tombol oke. Kalau sudah tekan tombol oke, itu akan memasuki mansetnya 1 sampai selesai. Kalau sudah sampai selesai, baru kemudian dilihat hasilnya berapa, apakah normal atau tinggi atau ada. Agak bingung ya penjelasannya ya. Kalau gitu kita langsung praktekin aja ya tata cara untuk mengukur tekanan darah. Boleh salah satu ibu-ibu ada yang mau maju silakan. Majulah. Sini Kak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengukur tekanan darah. Di sini tensi darahnya sudah dicolok kayak ibu. Kemudian ibunya kan menggunakan baju, karena bajunya tipis jadi tidak perlu digulung. Kemudian ini kita pasang. Pastikan pasang tensinya 3 jari di atas lipatan. Kemudian kabelnya menghadap ke atas ya. Nah, ibunya sudah duduk, rileks, jangan bergerak dulu, jangan berbicara ya Bu. Kemudian kita pencet oke. Berapa Bu tensi saya? Nah, tensi ibu 117/70 nih. Coba, tadi kan udah saya jelasin, ini termasuk normal atau tinggi? Tensinya 3 enggak ya Bu? Iya, ini termasuk normal ya. Yang tadi saya bilang, kalau masih di bawah 130 masih termasuk normal untuk ibu. Udah, boleh silakan ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Terima kasih untuk ibu yang sudah maju ke depan. Semoga nanti bisa ngasih tahu ya ke keluarganya, ke teman-temannya. Kemudian setelah itu, jadi yang saya bicarakan, semoga dengan adanya pelatihan ini para ibu dapat melakukan pengukuran tekanan darah sesuai dengan prosedur, mau di rumah ataupun di posyandu dapat melakukan secara mandiri ya. Kita bisa karena terbiasa. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita belajar sama-sama. Kalau memang yang nggak tahu boleh ditanya lagi ke kita ya. Sekian dari saya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada Bu. Boleh silakan ibu. Tadi kan tensi saya normal ya. Tapi tensi suami saya itu dia tinggi, tapi tidak ada keluhan sama sekali. Itu kenapa ya Bu? Nah, itu kalau ada keluhan, kalau tidak ada keluhan harusnya diperiksa berkala ibu. Jangan sampai didiemin karena semakin berbahaya kalau tidak merasakan apa-apa. Bisa menjadi stroke ya. Jadi dicoba dites berkala, suaminya diajak ke puskesmas, diajak sebulan sekali. Kalau memang tetap tinggi harus minum obat ya. Oh, gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, Bu. Iya. Kenapa kalau menggunakan tensi digital terkadang tensinya lebih tinggi? Iya, tensi itu ada dua, ada yang digital, ada yang manual. Yang kita gunakan ini yang digital. Kalau ibu punya alat digital di rumah seperti ini, coba sering-sering dikalibrasi supaya kembali lagi seperti normal, seperti baru ya. Udah itu aja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan saya Dr. Rian, saya dokter dari Puskesmas Kelurahan Johar Baru 3. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Ya, kita sedikit ini aja ya pemirsa. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu semua jawab halo. Kalau begitu juga sebaliknya saya bilang halo, ibu-ibu jawabnya hai. Bisa ya? Ya.
Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Oke, sip, mantap. Oke, jadi hari ini saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana sih kita cara mengedukasi masyarakat tentang faktor risiko penyakit tidak menular. Terutama di sini saya akan lebih menekankan kepada untuk mengenyahkan asap rokok atau mengenyahkan rokok gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu semua tahu nggak, selain tadi saya sudah menyebutkan ada asap untuk berhenti merokok, selain itu apalagi sih faktor risiko yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit tidak menular? Ada yang tahu nggak? Ayo. Obesitas, oke. Ada lagi? Apa? Diabetes, itu penyakitnya. Faktor risikonya, jadi sebelum menjadi suatu penyakit. Apa? Ayo. Ada lagi nggak? Tadi obesitas, oke. Olahraga. Kalau olahraga jadi kena penyakit itu? Kurang olahraga gitu ya. Apa lagi? Ada lagi? Jangan stres. Jangan stres, oke. Termasuk juga ya, jadi di K-nya ya, untuk kita mengelola stres. Jadi di sini saya lagi menggunakan kata untuk mengenyahkan asap rokok. Jadi, tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan bahwa faktor resiko dari penyakit tidak menular itu bisa kita bagi dua. Yang pertama adalah yang tidak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah apa? Contohnya itu adalah jenis kelamin, usia, dan juga faktor genetik atau keturunan. Kalau yang bisa kita ubah apa tadi? Salah satunya adalah kebiasaan dari merokok. Nah, kenapa sih merokok itu sangat kita tekankan di sini, sangat ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, karena memang dalam merokok itu banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat tidak sehat. Bahkan dikatakan dalam satu batang rokok di sini ada 4.000 zat dan semuanya berbahaya. Dan lebih dari 40-nya itu adalah penyebab dari sifatnya karsinogenik, atau artinya dia itu bisa memicu terjadinya kanker. Nah, gitu ya. Kemudian, nah selain itu tadi banyak lagi hal-hal lain nih. Kalau misalnya kita bernafas pakai butir oksigen, tapi justru di rokok menghasilkan karbon monoksida yang ini harusnya dibuang, makanya makin berbahaya. Sekarang ibu-ibu semua, bagian tumpukannya dari tubuh kita ini yang tidak dialiri oleh darah, ada? Semuanya dapat aliran darah kan? Nah, sedangkan zat-zat berbahaya tadi itu masuk ke dalam tubuh kita lewat aliran darah. Jadi yang seluruh tubuh kita itu akan beresiko terpapar oleh zat-zat yang tadi sangat berbahaya tersebut. Makanya hal tersebut sangat saya hindari. Ya, harus kita hindari semua. Jadi jangan sampai ada yang merokok. Jadi di rumah ada yang merokok nggak? Ada. Siapa? Suami. Suami. Ibunya merokok nggak? Nggak. Ya jangan sampai merokok ya, karena trennya sekarang justru perempuan itu meningkat jumlah angka rokoknya. Nah, maka itu saya juga penting menyampaikan kepada ibu-ibu semua, yuk kita berhenti merokok. Nah, kira-kira apa saya sampaikan ini apakah sudah bisa dipahami? Kita sekarang mau coba main simulasi nih. Tadi kira-kira apa yang saya sampaikan dimengerti nggak oleh ibu-ibu semua ya? Saya coba satu contoh aja, boleh satu orang? Silakan, ya, silakan ini. Ini ya, boleh bisa dijelasin dikasih lihat. Terima kasih Pak Dokter. Jadi saya Haryanti, Ibu Kado dari RW 5. Saya akan menjelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah kasih applause dulu ya untuk Bu Haryanti. Oke, terima kasih Bu Haryanti. Jadi kira-kira apa yang sudah disampaikan Bu Haryanti, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau mungkin dari penjelasan saya dari awal tadi tentang rokok, ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu sekalian? Saya Ya, kalau ibu siapa? dengan ibu siapa Pak? Oh ya, kenapa bisa? Ya, ini apabila mau berhenti merokok, apakah dari puskesmas bisa membantu Pak? Nah, pertanyaan bagus. Nah, untuk itu di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, ya, di puskesmas utama kita itu ada namanya Poli UBM atau upaya berhenti merokok. Nah, di situ sudah ada dokter terlatih, yang mana nanti kalau misalnya memang ada yang punya niatan untuk merokok, untuk berhenti merokok, itu bisa datang ke sana. Nanti akan kita bantu, ya. Mulai nanti kita motivasi dari awal, gimana langkah-langkahnya. Yang penting kalau misalnya sudah ada niat, insya Allah pasti akan ada jalan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, ya. Jadi bisa datang ke puskesmas, kita sudah ada polinya. Ada lagi yang tanyakan? Saya dok, Ya, silakan datangin ibu siapa? Bu Santi. Ya, silakan ibu. Dok, apakah rokok elektrik punya efek lebih ringan daripada rokok yang dibakar? Rokok elektrik, oke, untuk rokok elektrik, nah itu sama aja. Walaupun
kelihatannya nggak begitu ya, tapi pada faktanya dalam rokok elektrik itu juga terdapat bahan-bahan yang sama berbahayanya dengan rokok bakar. Ya, jadi mau elektrik ya, mau yang bakar ya, itu sama bahayanya ya. Kemudian ada lagi yang ditanya? Sudah lah. Nah, cukup ya. Oke, mungkin kita simpulkan bersama ya apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa merokok adalah kebiasaan yang sangat tidak sehat. Justru itu akan merusak tubuh karena begitu banyak zat yang berbahaya di dalamnya. Ya, oke, jadi yuk stop merokok dari sekarang. Dan saya sih tadi menyampaikan pada ibu-ibu sekalian bahwa ibu-ibu sekalian ini adalah perpanjangan tangan kami dari Puskesmas. Jadi yuk jangan lupa disampaikan kepada yang lain informasi yang ibu-ibu dapatkan pada pagi hari ini. Ya, oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.